Saking pentingnya hadis ini, mereka seolah-olah pengen mengingatkan kepada diri mereka yang menulis dan kepada segenap pembaca yang memulai membaca, luruskan niat. Niat ini sangat penting ya ikhwan. Bahkan saking pentingnya niat, dikatakan bahwasanya niat tughlibul ibadat, taglibul adat ilal ibadat, atau tuhawwilul adat ilal ibadat. Niat itu merubah hal-hal yang sebetulnya kebiasaan saja nggak bernilai ibadah bisa berubah menjadi ibadat. Maka tidur yang hanya rutinitas biasa, menit demi menit berlalu tanpa kita merasakan apa-apa, bayangkan detik-detik itu berubah menjadi pundi-pundi nilai-nilai pahala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah the power of niat, kekuatan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segenap pemirsa yang keren, cadas, alhamdulillah kita bertemu kembali di program Membuka Mata. Mudah-mudahan mata zahir dan mata batin kita Allah buka untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini hadis yang luar biasa. Banyak sekali ulama ahli hadis yang ketika menulis kitab hadis atau mengarang kitab menjadikan hadis ini sebagai pembuka dari kitab. Banyak sekali ya ikhwan. Saking pentingnya hadis ini, mereka seolah-olah pengen mengingatkan kepada diri mereka yang menulis dan kepada segenap pembaca yang memulai membaca, luruskan niat. Apa yang kau dapatkan tergantung niatmu. Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa kok tiba-tiba bahas hijrah? Karena hadis ini sababul wurudnya, sebab Rasulullah mengatakan hadis ini tentang Muhajir Ummi Qais. Ada seseorang yang berhijrah saat itu niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, tapi niatnya karena ada seorang perempuan yang dia cintai yang namanya Ummu Qais. Itu yang menjadi motifnya untuk berhijrah. Disindirlah oleh Rasulullah SAW. Amal kamu tergantung niat. Apa yang kamu dapatkan itu tergantung kadar niatmu. Rasulullah menegaskan, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, yang dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Dia dapat dunia, dia dapat perempuan, tapi dia nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ini sangat penting ya ikhwan. Bahkan saking pentingnya niat, dikatakan bahwasanya niat tughlibul ibadat, tughlibul adat ilal ibadat.
ya, taglibul adat ilal ibadat atau tuhawwilul adat ilal ibadat. Niat itu merubah hal-hal yang sebetulnya kebiasaan saja nggak bernilai ibadah bisa berubah menjadi ibadah. Contoh, makan itu hukumnya mubah, ya kebiasaan sehari-hari orang makan nggak dapat pahala, ya nggak dapat dosa selama makannya bukan makanan yang haram. Itu adalah kebutuhan biologis manusia, makan. Tapi kalau makannya diniatkan yang baik, lakin ilana wali aklihi wa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Makannya diniatkan yang baik, misalkan makannya diniatkan, ya Allah ya Rabb, saya makan supaya kuat di dalam menjalankan ibadah. Saya makan untuk menjalankan kehidupan, melanjutkan kehidupan agar bisa mencari ridhomu ya Allah. Saya makan supaya kuat untuk mencari nafkah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka makan yang cuma rutinitas sehari-hari itu berubah nilainya menjadi ibadah. Bahkan tidur, kita ini tidur biasanya umumnya orang tidur satu hari satu malam 8 jam. 8 jam itu adalah sepertiga dari 24 jam. Berarti dengan estimasi seseorang umurnya 60 tahun, dia akan tidur dalam seumur hidupnya 20 tahun. Bayangkan Anda, kalau umur Anda 60 tahun, tidur berarti 20 tahun. Berarti kita ini sebetulnya ada bakat jadi Ashabul Kahfi. Cuman bedanya waktu tidur kita diurai. Ala kulli hal, tidur itu mubah, hukumnya boleh. Kebutuhan manusia, kebutuhan jasad, kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis. Tidur. Menit-menit, detik-detik yang berlalu selama kita tidur, ya nggak ada apa-apanya, nggak ada pahala, tapi nggak ada dosa. Tapi begitu tidur diniatkan, ya Allah ya Rabb, saya tidur, saya niatkan untuk supaya besok bangun bisa sholat subuh, bangun bisa tahajud, bangun bisa mencari nafkah untuk keluarga, bangun bisa mengurus suami, mengurus anak-anak, bangun bisa belajar menuntut ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidur yang hanya rutinitas biasa, menit demi menit berlalu tanpa kita merasakan apa-apa, bayangkan detik-detik itu berubah menjadi pundi-pundi nilai-nilai pahala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah the power of niat, kekuatan niat. Tapi jangan salah kaprah. Bicara soal niat ini ada rumusnya. Nah, pemirsa membuka mata, dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik. Bicara soal niat ada rumusnya. Niat baik harus dibarengi dengan perbuatan baik. Maka niat baik plus perbuatan baik hasilnya sama dengan baik. Tapi kalau niat baik dibarengi dengan perbuatan buruk, niat baik plus perbuatan buruk sama dengan buruk. Atau sebaliknya, niat buruk plus perbuatan baik hasilnya sama dengan buruk. Apalagi yang terakhir, niat buruk, perbuatan buruk, hasilnya buruk kuadrat, udah pasti buruk. Nah, saya kembali ke yang pertama, rumus yang pertama. Niat baik plus perbuatan baik, hasilnya baik. Contoh, ya tadi itu, kita sholat tarawih di bulan Ramadan. Niatnya apa? Mencari ridho Allah, mencari pahala. Sedekah, tujuannya apa? Investasi akhirat, supaya nanti dapat pahala melimpah di akhirat. Perbuatannya baik, sedekah, tarawih. Niatnya baik, mencari ridho Allah, mencari pahala. Maka hasilnya sama dengan baik, positif. Nah, tapi kalau kita masuk ke rumus yang kedua, niat baik plus perbuatan buruk. Contoh apa? Niatnya baik, saya nih pengen mengumpulkan harta buat sedekah, buat bangun masjid, buat bangun pesantren, buat membantu orang-orang miskin. Tapi cara mengumpulkan hartanya korupsi. Niat baik, perbuatannya buruk. Korupsi niatnya supaya bisa bangun masjid, supaya bisa haji, supaya bisa bangun pesantren. Niat baik plus perbuatan buruk, hasilnya sama dengan buruk. Allah nggak bakal terima yang seperti itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Allah nggak terima kecuali yang baik. Jadi niat baik plus perbuatan buruk, hasilnya sama dengan buruk, jelek. Di dalam Islam itu
nggak boleh al-ghayah tubarirul wasail. Tujuan itu nggak menghalalkan segala cara. Tapi dalam Islam itu justru al-ghayah tuqarrirul wasail. Tujuan itu justru menentukan cara apa yang harus kita lakukan di dalam mencapai tujuan tersebut. Itu di dalam Islam. Jadi tujuan itu nggak menghalalkan segala cara. Niat baik plus perbuatan buruk hasilnya sama dengan buruk. Kemudian rumus yang ketiga, niat buruk perbuatannya baik. Contoh, sholat tarawih tapi niatnya caper supaya dilirik calon mertua atau dilirik perempuan idaman yang sedang diincar. Perbuatan baik, baca Al-Quran, tapi tujuannya supaya dibilang sebagai orang soleh oleh orang-orang kampungnya sehingga mendapatkan penghormatan. Perbuatannya baik, baca Quran, sholat tarawih, tapi niatnya ini nggak baik. Maka hasilnya apa? Sama dengan tidak baik. Allah nggak terima. Karena syarat diterimanya amal harus ikhlas. Berikutnya yang keempat, wah udah pasti udah niatnya buruk, perbuatannya buruk. Niatnya pengen foya-foya, hidup hedon, bisa maksiat bebas. Perbuatannya apa? Korupsi. Hasilnya sama dengan buruk kuadrat. Wah itu kerak neraka itu. Kalau kata orang Betawi jadi keraknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Jadi itu rumus yang harus diperhatikan di dalam bab niat. Ya, niat baik harus dibarengi dengan perbuatan baik sehingga hasilnya baik. Kalau niat buruk dibarengi dengan perbuatan baik, atau niat baik dibarengi dengan perbuatan buruk, atau niat buruk dibarengi dengan perbuatan buruk, maka hasilnya semua negatif, hasilnya tidak baik. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk selalu punya niat yang baik dalam segala aktivitas kita, dan jangan lupa tancapkan niat yang baik, karena man fataha baban min abwabin niyatus salihah fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Siapa yang membuka satu pintu niat baik, Allah akan buka baginya 70 pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang bukakan jalannya. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk selalu menata hati kita sehingga kita punya niat-niat yang baik dalam setiap kegiatan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di program Membuka Mata Batin dan mata zahir kita di dalam meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Keren, cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.